Seorang ayah dengan 3 anak, di mana salah satunya penyandang disabilitas, punya pikiran yang berbeda tentang masing-masing anaknya saat mereka masih muda dan dewasa. Ia bercerita bahwa dulu saat anak-anaknya masih kecil, ia tetap berusaha untuk berlaku adil dan berupaya untuk memenuhi setiap kebutuhan dari ketiga anaknya tersebut, seperti sekolah, mainan, dan lain sebagainya. Namun sang ayah tidak menaruh harapan besar kepada anaknya yang disabilitas untuk menjadi orang yang sukses dan memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan, meski ia telah berupaya memenuhi kebutuhannya karena menganggap anaknya yang kesehariannya harus dibantu dengan kursi roda itu punya kekurangan pada fisiknya. Kecilnya harapan sang ayah ini bisa jadi disebabkan oleh sang ayah yang kerap melihat sang anak kesulitan mengakses dunia luar rumah. Tempat-tempat perbelanjaan, perpustakaan umum, bis-bis, terminal itu tidak ramah pengguna kursi roda, tidak punya permukaan yang landai. Namun seiring berjalannya waktu dan anak-anaknya beranjak dewasa, dengan bekal pendidikan yang sang ayah berikan dan semangat dari sang anak yang disabilitas untuk terus berkembang dan juga mereka bersama-sama berjuang menumpas segala rintangan yang ada di lingkungan, anaknya itu dapat lulus sekolah dengan nilai yang baik, lanjut kuliah, dan setelah lulus kuliah langsung mendapatkan pekerjaan. Kini, anaknya yang disabilitas itu punya penghasilan sendiri dan hidup lebih mandiri seperti halnya juga saudara-saudaranya yang lain. Lalu ia menutup ceritanya pada saya dengan kalimat bahwa setiap anaknya, baik yang disabilitas maupun non-disabilitas itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan kalau kita sebagai orang tua tetap terus berupaya memenuhi kebutuhan anak kita yang disabilitas, apalagi tidak membanding-bandingkannya dengan anak kita yang lain, saya yakin anak dengan disabilitas itu juga mampu untuk hidup selayaknya anak yang tidak disabilitas. Harapan itu selalu ada, hanya kitanya yang terkadang cepat sekali menyerah. Karenanya kita harus memberi waktu dan perhatian yang besar untuk melihat semuanya secara adil. Dan memang kata Nabi Muhammad dalam sabdanya riwayat Imam Abu Daud, kekurangan di mata kita dalam melihat penyandang disabilitas itu sebenarnya stigma saja sih. Karena sejatinya itu kelebihan. Kelebihan dalam artian bahwa mereka ini punya privilege di mata Allah. Kata Nabi, sungguh seorang niscaya punya suatu derajat di sisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal sampai ia diuji dengan cobaan di badannya. Lalu dengan ujian itu ia mencapai derajat tersebut. Dari sini kita bisa melihat bahwa kesulitan-kesulitan dan rintangan-rintangan yang sang anak dengan disabilitas hadapi semasa hidupnya itu justru ujian yang dapat mengangkat derajatnya di mata Allah. Sang ayah itu mengajarkan pada saya bahwa sesungguhnya bukan anaknya yang kekurangan dengan menyandang disabilitas, melainkan kita yang kerap cepat menyerah dan tidak mampu dalam menyediakan apa yang menjadi kebutuhan khusus mereka. Seperti misalnya menyediakan akomodasi yang layak dan menyediakan fasilitas publik yang akses. Kita masih sering memberikan label negatif, menampilkan sikap yang negatif tentang mereka, serta tidak mau peduli pada rintangan yang menghalangi mereka untuk hidup setara dengan manusia lainnya. Kadang sebagian orang berpikir, kenapa mesti mengurus utamakan hak penyandang disabilitas sih? Sampai harus ngeluarin uang yang banyak untuk fasilitas ramah penyandang disabilitas dan mengeluarkan lain-lainnya. Tentu jawaban utamanya adalah karena itu adalah hak mereka, meski mereka hanya satu orang. Jika Anda sulit memahaminya, Anda hanya perlu membayangkan. Bayangkan kalau yang menyandang disabilitas itu adalah Anda, atau salah satu keluarga Anda ada yang memiliki disabilitas. Namun pertanyaan itu kerap mampir di pikiran hanya segelintir orang saja, karena mereka taunya jumlah penyandang disabilitas itu sedikit. Padahal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan 10 hingga 15% dari total populasi dunia adalah penyandang disabilitas. Artinya dari sekitar 7,8 miliar penduduk dunia, lebih 1 miliar orang menyandang disabilitas.
dan tipe disabilitasnya beragam. Nggak cuma fisik aja, tapi juga disabilitas mental, disabilitas psikososial, disabilitas netra, dan lain sebagainya. Ironisnya, mayoritas dari mereka hidup dalam kemiskinan dengan keterbatasan akses terhadap hak-hak mereka karena hambatan yang masih ada di masyarakat. Apalagi lagi pandemi gini, kondisi mereka semakin buruk terutama di bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan akses ke informasi. Pada November 2018, seluruh pemimpin ASEAN ini asosiasi 10 negara di Asia Tenggara, di mana salah satunya Indonesia, mengambil langkah luar biasa untuk perlindungan hak-hak disabilitas di kawasan dengan menandatangani ASEAN Enabling Master Plan 2025. Pengarus utamaan hak penyandang disabilitas. ASEAN Enabling Master Plan ini memberikan ide sekaligus cara bagaimana sesungguhnya upaya yang dapat kita semua lakukan untuk mengarus utamakan hak-hak penyandang disabilitas di berbagai aspek kehidupan kita. Misalnya, dalam kaitannya dengan hak politik, kesehatan, hak pendidikan, hak mendapatkan pekerjaan layak, hak menjalankan aktivitas termasuk agama dan rekreasi, serta lain sebagainya. Juga sebagai seorang muslim, pengarus utamaan hak penyandang disabilitas itu sudah satu kewajiban bagi saya dan semua muslim. Mengapa? Pertama, karena bahkan Tuhan pun mengarus utamakan hak penyandang disabilitas. Dalam artian salah satu istilah untuk menyebut penyandang disabilitas dalam Islam adalah zawil a'zar, yang artinya mempunyai uzur. Dan orang yang mempunyai uzur, maka dia mendapatkan fasilitas untuk meringankannya. Maka kita yang mengarus utamakan hak penyandang disabilitas berarti mengikuti Tuhan yang maha adil dan bijaksana itu. Yang kedua nih, Al-Quran melalui surat An-Nur ayat 61 menegaskan tidak ada halangan bagi disabilitas netra, disabilitas fisik, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian atau rumah ibu kalian. Menurut para penafsir, ayat ini secara eksplisit mengkritik keras diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dan menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan yang lainnya. Yang ketiga, Nabi mengarus utamakan hak penyandang disabilitas yang salah satunya disimbolisasikan dengan mengangkat derajat seorang disabilitas netra bernama Abu Ummi Maktum dengan menjadikannya sebagai muazzin atau pelantun azan Nabi di Madinah. Dan yang keempat, ulama sejak dulu seperti Imam Qurtubi ketika membahas perintah salat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 menyebut bahwa disabilitas netra, disabilitas fisik, dan lainnya tidak mengapa menjadi imam salat bila masing-masing dari mereka mengetahui tata cara salat. Ini suatu sikap tegas keberpihakan pada penyandang disabilitas dan kesetaraan haknya. Maka seorang muslim adalah seorang yang mengarus utamakan hak penyandang disabilitas sebagaimana Allah, Al-Quran, Nabi, dan para ulama melakukannya. Ide dasarnya adalah dengan melihat mereka sebagaimana kita melihat diri kita sendiri sebagai makhluk ciptaan Allah yang sempurna, yang harus diakui keberadaannya, yang harus dipandang dengan sikap positif dari lingkungan sekitar, harus diperhatikan untuk pemenuhan hak-haknya, dan perlu dibantu dalam upaya untuk menghilangkan berbagai bentuk rintangan yang masih menghalangi partisipasinya di dalam masyarakat. Tips sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan pertama, mari memahami dan menggunakan konsep baru dalam memandang disabilitas, memahami bahwa disabilitas itu bukan bicara soal orangnya yang memiliki keterbatasan. Kondisi disabilitas itu terjadi akibat keterbatasan yang ada pada diri seseorang dan interaksinya dengan berbagai rintangan yang masih ada di dalam lingkungan. Kemudian yang kedua, berhentilah menggunakan pendekatan kasihan dalam memperlakukan penyandang disabilitas. Gantilah dengan pendekatan yang lebih memberdayakan mereka dan yang berfokus pada pendekatan hak asasi manusia. Karena sesungguhnya mereka tidaklah berbeda
dengan kita semua. Kemudian yang ketiga, mari belajar berinteraksi dan berkomunikasi dengan rekan-rekan kita penyandang disabilitas. Belajarlah dari sumber-sumber yang ada. Bahkan jika kamu tidak mengerti bagaimana memperlakukan mereka, tanyakan saja langsung bagaimana mereka ingin diperlakukan oleh kita. Dan yang keempat, libatkan rekan-rekan kita penyandang disabilitas dalam setiap perencanaan kebijakan, pendidikan, pekerjaan, aktivitas masyarakat, atau dimanapun. Dengan melibatkan mereka, kita pastikan bahwa suara dari mereka kita dengar dan kita wujudkan.